ya muspro. Ibaratkan kita membangun bangunan yang besar, pondasi di tengah laut ombak yang besar. Bangun, kena ombak, hancur lagi. Bangun, kena ombak, hancur lagi. Bangun, kena ombak, hancur lagi. Hancur terus amal yang kita perbuat akan menjadi racun siksa dan azab kubur dan neraka di dalam jiwa-jiwa yang tersesat dari Tuhannya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bagaimana syarat mutlak bila kita ingin kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, agar menemukan Tuhan dan agar dikatakan hamba yang mengabdi. Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai hamba sementara di dalam hati kita menolak mengabdi kepada Allah, melainkan mengabdi kepada awake dewe selama ini. Nah, jadi syarat mutlak bila kita mengaku sebagai hamba Tuhan supaya kita bisa beramal kebajikan yang dengan apa yang diserukan Tuhan, berbuatlah beramal kebajikan, maka syaratnya ya harus jadi hamba Allah dulu. Bila tidak menjadi hamba Allah di dalam hati kita, mana mungkin kita bisa berbuat baik, mana mungkin kita bisa berbuat kebajikan. Yang kita kerjakan selama ini hanyalah kemungkaran saja. Kita disiksa di dalam dunia ini dengan malaikat mungkar dan nakir yang selalu ada di hati kita, yang selalu syirik di dalam hati kita, yang selalu mensekutukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud malaikat mungkar dan nakir yang selama ini mungkar kepada Tuhannya. Kita mungkar, zalim kepada Tuhannya. Menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan kebesaran dirinya sendiri di hatinya daripada kebesaran yang menciptakan dirinya di hatinya. Jadi syaratnya untuk menjadi hamba Allah agar kita bisa melaksanakan syariat-syariat agama yang sudah disyariatkan, ya wajib jadi hamba Allah dulu. Bila kita tak jadi hamba Allah, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan syariat-syariat agama yang kita perlu? Bila di dalam hati kita belum menjadi hamba Allah, bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita? Sementara ketika kita sholat selama ini hati kita terbang menuju setan dan dunia di dalamnya. Katanya jadi hamba Allah, namun ketika sholat hatinya terbang kepada Tuhan yang diciptakannya, yakni hawa nafsu dewe. Terbang ke toko lah, terbang ke pasar lah, terbang kepada urusan-urusan dunia lah. Apakah itu dikatakan mengabdi sementara hati ingkar kepada yang diabdi? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa kita selama ini bukan menjadi hamba Allah karena di dalam hati kita belum jadi hamba Allah tapi menjadi hawa nafsune dewe. Maka dari itu di dalam sholat kita tak akan pernah menemukan kehusukan. Kenapa? Karena kita tidak nyembah Tuhan. Kita tidak nyembah Allah tapi nyembah iblis yang selama ini tak mau ditiadakan di hatinya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Dirimu bukan? Itulah setannya yang harus kau tumbangkan, yang harus kau usir dari kerajaan-kerajaan Allah. Itulah yang membuat kerajaan-kerajaan sendiri. Ibaratkan sudah ada negara, di dalam negara kok menciptakan negara sendiri. Inilah hawa nafsu itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat mutlak untuk menjadi hamba Allah itu ya harus kembalilah dulu, matilah dulu kekuasaanmu, matikan dulu kewujudanmu, matikan dulu kehidupanmu, matikan dulu kekuasaanmu, matikan dulu amal-amalmu, matikan dulu ilmu-ilmumu, baru menjadi wadkhuli fi ibadi. Setelah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, merelakan, meridhokan apa-apa semua yang bukan milik manusia, hanya milik Allah, maka itulah yang dikatakan wadkhuli fi ibadi. Maka jadilah hamba-hamba yang mengabdi. Itulah yang dikatakan mengabdi ketika hati kita selalu pulang dan pulang kepada uripe Allah, bukan pulang kepada uripe manungsane. Bila kita sudah pulang kepada Allah, maka wadkhuli jannati, maka masuklah di dalam surgaku, kata Allah. Inilah bukti nyata bahwa surganya Allah bukan seperti yang digembar-gemborkan hawa nafsu selama ini, yang isinya serba huru-haranya dunia, gemerlapnya dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Coba di dalam hati kita ada sedikit sebiji darah saja kita cinta dunia, apa bisa masuk surganya Allah? Jadi surganya Allah itu ketika kita sudah melepaskan dunia, kita menghaturkan dunia, kita perjuangkan dunia, dikembalikan lagi ke jalan fisabilillah, baru ketemu Allah, menjadi Abdullah. Ketika sudah menjadi Abdullah, maka jadilah Rasulullah. Kalau sudah pulang, maka jadi utusannya Allah, jadi Rasulnya Allah, jadi pesuruh Allah. Bukan jadi Rasulnya hawa nafsu kita sendiri lagi. Bukan jadi utusannya diri kita lagi. Bukan menjadi pesuruh hawa nafsu kita lagi, hidup dan badan ini. Kembali menjadi Rasulullah ketika sudah berlabel Abdullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah bukti-bukti yang sangat nyata. Anda terkejut melihat judulnya, bahwa ternyata Allah itu ciptaan manusia. Ya, inilah maksudnya. Bahwa hawa nafsu selama ini seolah-olah menjaga Allah dengan amal-amal ibadahnya. Hawa nafsu menjaga Allah dengan sholat-sholatnya. Seolah-olah hawa nafsu ini lebih tinggi derajatnya daripada Allah. Namun bagi Anda, sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, sudah tidak jaga Allah lagi, tapi Allah lah yang menjaga diri manusianya. Jadi hamba yang sebenar-benarnya hamba Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan di subuh yang indah ini membawa kepahaman terutama bagi diri saya sendiri dan bagi para sahabat-sahabat yang mendengarkan di luar sana, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita sama-sama dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh ini, maka kita gemahkan sholawat dzalimin daf'ul bala, agar kita tidak jatuh dan jatuh lagi kepada kedoliman-kedoliman hawa nafsu, kedoliman-kedoliman diri kita, kesyirikan-kesyirikan hati kita kepada yang menciptakan diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.